Akhirnya saya mulai rutinkan amalan membaca istighfar, sholawat Nabi, dan munjiat 11 kali. Meski belum rutin benar, tapi Masya Allah, Allahu Akbar. 2 minggu lalu saya mendengar mereka pulang kembali ke kampung halaman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winnerku semuanya yang mungkin saat ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini sedang terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan lunasi amanah-amanahnya dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh riba kembali, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kepayahan kesusahan, tanpa harus direndahkan, tanpa harus dicaci maki, dicemooh, digunjing, diperolok-olok, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Semoga sobat Winnerku semuanya sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, segera berhijrah dari dosa riba, meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga hijrahnya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, ya, masih ada umur. Kita masih berjumpa di channel saya, Chef Ganzo. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sobat Winnerku semuanya yang masih terus setia menonton channel saya. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya atas nikmat Allah apapun itu, supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmatnya. Karena nikmat Allah ini kalau kita mau hitung nggak akan pernah terhitung, luar biasa banyaknya. Nah, ini ada 2 testimoni dari sahabat kita yang beliau mengamalkan amalan melembutkan hati. Buat sobat Winner yang baru gabung, yang mungkin masih belum tahu amalannya seperti apa, silakan disimak video-video saya yang lain. Ada yang paling jelas itu di Q&A amalan melembutkan hati part 2 ya. Part 2 itu ada di awal, lengkap sekali di sana. Nanti insya Allah saya akan cantumkan di deskripsi boxnya amalannya seperti apa, sehingga kalau yang belum tahu silahkan aja dicari tahu, jangan komentar negatif. Karena tadi ada yang saya baca sekilas komentarnya, saya tuh nggak habis pikir, yang komentar nyinyir itu rata-rata laki-laki ya. Tadi laki-laki bapak-bapak pakai kacamata gitu ya, komennya banyak omong gitu kan. Ya kalau nggak banyak omong saya nggak mungkin punya channel intinya gitu ya. Oke, kita akan baca testimoni sahabat kita yang sudah mengamalkan amalan melembutkan hati ya. Ini yang pertama dari sahabat kita Mbak Diana. Mbak Diana Dinda. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali atas izin Allah dipertemukan dengan channel Umi sejak beberapa bulan yang lalu. Masya Allah, matur suwun ya. Terima kasih sudah menjadi penonton setia channel saya. Semoga kebaikan-kebaikan Umi dibalas dengan keberkahan yang berlimpah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa yang sama juga buat panjenengan, semoga Allah limpahi panjenengan dengan kebaikan-kebaikan. Ini testimoni pertama saya Umi, maaf kalau nulisnya agak panjang. Saya bercerai dengan suami sejak 5 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu komunikasi dengan anak menjadi dipersulit. Bahkan ketika orang tua saya berkunjung untuk melihat cucunya, mantan suami bersikap sangat arogan. Oktober 2019 lalu, mantan suami pindah kerja ke Bali membawa serta dari kayak ini, tulisannya membawa serta anak saya tanpa memberitahu saya ataupun keluarga saya. Sungguh hati saya sedih sekali. Terlebih orang tua saya. Oh iya posisi saya bekerja di Hong Kong sebagai TKW. Jadi hanya lewat orang tua lah
saya bisa mengetahui kabar-kabar anak saya. Akhirnya saya mulai rutinkan amalan membaca istighfar, sholawat Nabi, dan munjiat 11 kali. Meski belum rutin benar, tapi Masya Allah, Allahu Akbar. 2 minggu lalu saya mendengar mereka pulang kembali ke kampung halaman kami di Jawa. Kemudian orang tua saya berkunjung ke rumah mantan suami. Alhamdulillah, meskipun belum bersikap seperti yang kuharapkan, paling tidak kami sedikit lega karena anak saya sudah dekat dengan orang tua saya lagi. Masya Allah. Karena kami hanya beda desa saja. Mohon doanya, semoga saya istiqomah mengamalkan anjuran-anjuran sholawat dari Umi dan anak saya diperbolehkan dibawa orang tua saya untuk nginep di rumah saya, Maaf ya kepanjangan nulisnya. Matur nuwun. Sami-sami Mbak Diana. Kula matur nuwun ugi nggih sudah membagi testimoninya. Nah, panjenengan kan mengamalkannya ini apa? Sholawat munjiat 11 kali. Nah, panjenengan coba amalkan yang amalan melembutkan hati yang 100 kali ya. Yang Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi sekali, terus bermunajat, Al-Fatihah sekali, sholawat Nabi sekali, sholawat munjiat, lalu lanjut lagi Al-Fatihah sama lagi seperti yang awal tadi. Itu coba diamalkan supaya semakin afdol ya, supaya hati mantan suaminya lembut sehingga mau memberikan akses dengan leluasa untuk panjenengan dan keluarga bertemu dengan putrinya. Yang selanjutnya dari Mbak Ayu Wulan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memberikan testi setelah saya mengamalkan sholawat munjiat untuk melembutkan hati seseorang. Sebelumnya terima kasih karena Umi sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Masya Allah, sama-sama. Semoga Umi selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Jadi saya kenal sholawat baru setahun yang lalu Umi. Namun yang saya amalkan bukan sholawat munjiat. Dan ini pertama kali saya mengamalkan sholawat munjiat. Singkat cerita, saya putus dengan pacar saya awal Juli karena kami LDR. Dan dia pindah ditugaskan di Bogor, kemudian dia selingkuh. Selama itu kami lost contact. Setelah putus saya mencoba amalan ini sekitar 3 minggu. Dan Alhamdulillah, tiba-tiba dia mulai menghubungi saya kembali. Saya tanya selama lost contact, apakah dia pernah memikirkan saya? Karena ketika saya rindu dengan dia, saya selalu bersolawat agar diberi ketenangan hati dan pikiran. Dia bilang dia lebih sering memikirkan ibu saya, Umi. Saya bersyukur walaupun kita jauh, tetapi dia masih tetap memikirkan kabar dari orang tua saya. Selama saya mengamalkan sholawat ini, saya pasrahkan kepada Allah. Namun saya yakin bahwa dia akan kembali. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi itu tadi pengalaman dari beliau-beliau semuanya, sahabat kita ya, sahabat winner, yang mengamalkan sholawat untuk melembutkan hati orang-orang yang beliau tuju, gitu ya. Insya Allah, yang penting kita itu niatnya diluruskan dulu, niatnya lebih karena Allah Ta'ala ya. Diutamakan itu dulu saat bersolawat. Saat bersolawat yang pertama, niatnya diluruskan karena Allah Ta'ala. Dan selebihnya, biar Allah yang tentukan, Allah memberikan kepada kita itu seperti apa. Mau mengabulkan hajat kita kapan, mau mengabulkannya seperti apa, mau mengabulkannya melalui apa, dengan cara apa, biarkan Allah saja yang mengaturnya. Yang penting kita bersolawatnya dengan benar, bersolawat karena memang Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Perintahnya ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi perkara nanti gimana-gimananya, bakal luluh apa enggak ya, targetku bakal luluh apa enggak ya, itu biar Allah aja. Karena kalau kita tujuannya duniawi, malah justru duniawi itu akan semakin menjauh dari kita. Tapi kalau kita pasrahkan seperti tadi sahabat kita ini ya, Mbak Ayu Wulan, beliau pasrahkan saja kepada Allah, biar Allah yang atur. Akhirnya apa? Kembali lagi target yang ditujunya ya. Di sininya beliau yakin sekali ya, yakin bahwa pasti Allah akan kembalikan dia. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, niscaya Allah itu pasti akan memberikan apa yang kita sangkakan kepadanya ya. Aku menurut sangka hambaku, jika sangka hambaku baik, aku berikan yang baik gitu. Begitu sebaliknya. Jadi sebaiknya kepada Rabb kita, kepada sama manusia, kepada siapa aja kita berbaik sangka. Karena berbaik sangka juga melatih pikiran kita menjadi positif, hati kita menjadi hati yang lemah lembut, hati yang tenang, daripada gerasa gerusuk ya.
Oke, sobat Mirroku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun ya. Jangan dengan bahasa-bahasa yang isinya hasad dengki. Karena hasad itu menghalang rahmatnya Allah turun. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.